Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video kali ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Nah, di video kali ini sedikit ada kaitannya tentang video yang kemarin baru-baru saya upload, yaitu tentang pembunuh berantai dan kasus apa saja yang telah dia lakukan. Oke. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin suka tentang kasus-kasus pembunuhan atau cerita-cerita yang lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas pembunuh berantai dan kasus yang dilakukan yang berasal dari Indonesia, negara kita tercinta. Oke. Saya akan bacakan satu persatu kepada kalian. Nah, yang pertama adalah Ahmad Surardji atau biasa disebut Datuk dan Nasib Kelawang. Merupakan seorang dukun asal Medan, Sumatera Utara. Ia telah membunuh 42 perempuan sejak tahun 1986 sampai 1997. Rata-rata usia korban berkisar antara 11 sampai 30 tahun. Nah, kebanyakan korban Surardji ini datang untuk meminta bantuan seperti menambah keberuntungan maupun mempercantik diri alias mungkin memasang susu. Tapi Ahmad Surardji justru memanfaatkan profesinya untuk melakukan tindakan kriminal atau membunuh korbannya. Nah, tujuan Ahmad Surardji melakukan hal ini semua, kenapa dia sampai membunuh korbannya, itu untuk menyempurnakan ilmu hitam. Nah, korban dikubur hidup-hidup setengah pinggang dalam keadaan tanpa busana, kemudian dicekik hingga mati dan dihisap air liurnya. Nah, mayat korban kemudian dikubur di ladang tebu miliknya. Dan mirisnya ketiga istri Surardji juga turut membantu menutupi kejahatannya. Korban terakhir Sri Kemaladewi yang menjadi petunjuk penting untuk membongkar pembunuhan berantai yang dilakukan Surardji. Atas kejahatannya, Surardji dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi oleh regu tembak pada tanggal 27 April 1998. Oke, kita akan lanjut ke orang yang kedua, yaitu Siwanto, dikenal dengan julukan Robot Gede. Siwanto merupakan pembunuh berantai yang telah menghabisi nyawa 12 anak laki-laki, gelandangan, dan anak jalanan menjadi mangsa bagi Siwanto. Nah, pria buta huruf dan tunawisma ini menculik korban kemudian melakukan pelecehan seksual. Setelah menuntaskan hasratnya, Siwanto membunuh korban dengan cara disayat untuk diminum darahnya, lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian tubuh korbannya disimpan sebagai kenang-kenangan. Nah, di sini agar tak terendus pihak berwajib, Siswanto membuang potongan tubuh tersebut ke sejumlah tempat mulai dari pondok hingga rawa-rawa di sekitar kawasan bekas Bandara Kemayoran. Nah, sebelum ditangkap, Siswanto sempat menjadi buronan atas kejahatannya. Siswanto dijatuhi hukuman mati, tapi dia justru meninggal akibat serangan jantung pada 26 Maret tahun 2007. Dan yang ketiga ada Rian Bogor. Saya yakin kalian semua pasti tahu. Rian Bogor alias Muhammad Rian tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai Indonesia yang telah membunuh 2 wanita. Dia memangsa korban melalui media sosial secara acak untuk diajak berhubungan seks. Nah, kedua korbannya dibunuh secara sama. Mulanya disetubuhi kemudian dicekik hingga mati. Tubuh korban akan dimasukkan ke kantong hitam dan dibuang ke tempat acak. Nah, selain membunuh, Rian juga mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Nah, akibatnya Rian dijerat hukuman penjara selama 13 tahun. 13 tahun. Kira-kira menurut kalian 13 tahun itu sebanding atau tidak? Membunuh 2 perempuan, penjara 13 tahun. Tolong tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke orang yang keempat, ada Rio Martil. Rio Martil alias Rio Alex Bulo merupakan seorang pembunuh berantai di Indonesia yang dikenal karena kekejamannya. Nah, ia dijuluki Rio Martil karena dia menghabisi nyawa korban dengan cara memukul kepalanya menggunakan martil. Nah, modus yang digunakan Rio sama, yakni berlagak menawarkan bisnis kepada pemilik rental mobil untuk mengambil alih kendaraan korban. Ketika korban lengah, Rio akan memukul bagian kepala belakangnya hingga tewas. Nah, pembunuhan berantai tersebut sudah dimulai sejak tahun 1997 sampai 2001.
Nah, selama rentang waktu tersebut, Rio telah membunuh 5 orang. Salah satunya adalah rekan sesama tahanan sekaligus guru ngajinya selama di penjara, bernama Irwan Zulkarnain. Nah, namun berbeda dengan keempat korban lainnya, ia membunuh Irwan tanpa menggunakan martil alias tangan kosong. Nah, akibat kejahatannya, Rio dipercaya memiliki kemampuan melepaskan borgol dalam hitungan detik, dan akhirnya dia dieksekusi oleh regu tembak pada 8 Agustus tahun 2008. Ya, sehebat-hebatnya orang kalau sudah berhadapan dengan pihak berwajib, pasti KO juga. Oke, itulah tadi beberapa orang yang katanya dicap sebagai pembunuh berantai. Tapi menurut kalian apa bedanya pembunuh sama pembunuh berantai? Coba tulis di kolom komentar. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.